Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Manda Putri dengan NIM 2220202066. Langsung saja. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 39. Surah ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Isi kandungan ayat ini yaitu mengingatkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, serta untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kembali kepada keesaan Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan yang hakiki. Diturunkannya ayat ini sebagai respon terhadap tidak beriman orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya dan juga menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu yang kedua yaitu surah At-Taubah ayat 105. Surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Isi kandungan ayat ini yaitu merupakan pengingat bagi umat Islam untuk selalu produktif, beramal soleh, dan selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal dan perbuatan manusia akan dihisab dan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Yang ketiga, surah Yunus ayat 40-41. Surah Yunus digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Isi kandungan ayat ini yaitu perintah untuk tidak menghakimi orang yang mendustakan Al-Quran dan perintah toleransi terhadap kaum non-muslim. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan bangsa Arab yang mengingkarinya. Lalu yang keempat, surah Al-Maidah ayat 32. Surah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Isi kandungan ayat ini yaitu perintah untuk kita untuk tidak membunuh orang tanpa alasan. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang konsekuensi dan dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil terhadap saudaranya Habil. Yaitu yang kelima, surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Isi kandungan ayat ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Badar. Lalu yang keenam, surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Surah Al-Imran termasuk surah Madaniyah. Isi kandungan ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mau memikirkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sehingga kita dapat mengambil suatu pelajaran darinya. Ayat ini diturunkan karena menggambarkan ketidakmampuan kaum Quraisy menghargai nikmat Allah. Yang ketujuh, surah Luqman ayat 13-14. Surah ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Isi kandungan ayat ini yaitu perintah untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Asbabun nuzul pada surah Al-Luqman ayat 13 yaitu memberikan ajaran kepada setiap umat Islam tentang materi pendidikan yang harus diajarkan oleh anak-anaknya sebagai pendidikan yang akan diterapkan pada diri anak. Nah, para sahabat merasa keberatan sebab itulah turunnya ayat ke-13. Lalu selanjutnya yang ke-8, surah Al-Hujurat ayat 10. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Isi kandungan ayat ini yaitu perintah untuk selalu menjalin tali persaudaraan sesama umat muslim. Yang ke-9, surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah. Isi kandungan ayat ini yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim.
Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Lalu yang ke-10, surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah tergolong dalam surah Madaniyah dan isi kandungan ayat ini yaitu berisi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai syariat terakhir kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat terakhir. Ayat ini turun karena terjadinya penyelewengan terhadap ajaran-ajaran pada kitab terdahulu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.